Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, manajemen operasional akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis perbaikan operasi. Diharap teman-teman menyimak apa yang kami sampaikan dan apabila ada pertanyaan dan ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di akhir sesi presentasi. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama yakni saya, Muhammad Bagus Rodivan, kemudian ada Muhammad Taufikur Rahman, kemudian Zanuba Tarisa Wulandari, kemudian Priyadana Surariansyah, dan yang terakhir yakni Salsabila Bilqis. Untuk yang pertama, pentingnya perbaikan manajemen operasi. Yang kedua, elemen kunci perbaikan operasi. Yang ketiga, pendekatan pengelola perbaikan. Yang keempat, teknik perbaikan operasi. Pentingnya perbaikan operasi, yakni manajemen operasional dibutuhkan dalam sebuah bisnis untuk mengontrol aktivitas produksi. Sebuah bisnis membutuhkan pengawasan terhadap beberapa unsur penunjang kegiatannya, seperti keuangan, pemasaran, dan juga produksi yang masuk ke dalam kegiatan operasional. Manajemen ini merupakan sebuah perencanaan yang fokusnya pada kegiatan produksi. Tugasnya untuk memastikan proses produksi terjaga dan berjalan sebagaimana mestinya. Manajemen ini juga harus memastikan proses produksi terpelihara dan perkembangannya berjalan sesuai yang direncanakan. Pentingnya perbaikan manajemen operasi. Tujuan manajemen operasional diterapkan dalam sebuah perusahaan adalah untuk mencapai tingkat aktivitas yang lebih efisien. Manajemen ini memiliki beberapa fungsi untuk memudahkan tujuan tersebut. Fungsi-fungsi yang dimaksud meliputi perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan operasional usaha untuk hasil produksi yang lebih baik. Elemen perbaikan operasi. Yang pertama, rencana pengendalian. Yang kedua, standarisasi. Yang ketiga, manajemen visual atau housekeeping 5S atau kontrol visual. Yang keempat, mengurangi limbah manufaktur. Yang kelima, proofing kesalahan. Yang keenam, analisis penyebab permasalahan. Yang ketujuh, pemecahan masalah menggunakan alat quality control. Yang ke-8, perbaikan terus-menerus atau Kaizen. Yang ke-9, analisis kemampuan, dan yang terakhir, pengendalian proses statistik. Elemen perbaikan operasi. Setelah menerapkan elemen-elemen ini, organisasi akan menjadi lebih matang dan kuat. Ini semua tergantung pada tingkat penyebaran yang ada, baseline, dan jarak antara ekspektasi dan realita. Lalu, bagaimana kita dapat menyelaraskan 10 elemen tersebut? Terdapat 2 cara, yaitu pertama, pendidikan dan pelatihan. Melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, sumber daya manusia di perusahaan Anda terlatih dengan baik, sejalan dengan tujuan perusahaan dan tercapainya operational excellence. Kedua, reward dan recognition. Penghargaan penting dilakukan kepada para pekerja agar mereka merasa dihargai atas pekerjaan yang telah mereka lakukan, sehingga mereka terus termotivasi untuk memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Pendekatan pengelola perbaikan. Pertama, transcendental approach. Jenis pendekatan manajemen ini adalah suatu yang dapat dan bisa dirasakan, tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalkan ataupun diukur. Kedua, product-based approach. Pendekatan product-based approach merupakan sebuah karakteristik yang tentunya dapat diukur, namun dalam pendekatan kualitas manajemen ini tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam setiap selera dan preferensi individual. Ketika user-based approach, pendekatan ini tentu dapat dilihat berdasarkan pada pemikiran bahwa kualitas bergantung pada konsumen yang melihat. Kemudian produk tersebut apakah memberikan kepuasan kepada preferensi seorang konsumen atau cocok dengan selera fitness for users yang merupakan produk yang berkualitas tinggi. Keempat,
manufacturing based approach. Pendekatan manufacturing based approach pada manajemen adalah bersifat supply based atau berasal dari sudut pandang produsen yang mendefinisikan bahwa kualitas sesuatu yang bersesuaian dengan syarat conformance, quality, dan prosedur. Jenis pendekatan ini lebih berfokus kepada kesesuaian spesifikasi yang telah ditentukan perusahaan dengan cara internal. Maka dalam ketentuan kualitas adalah standar yang sudah ditentukan oleh sebuah perusahaan dan bukan konsumen yang menggunakannya. Kelima, value-based approach. Jenis pendekatan yang terakhir adalah value-based approach. Pendekatan ini sering dilihat dari segi nilai dan harga. Kualitas didefinisikan sebagai affordable excellence. Oleh karena itu, kualitas dalam pandangan ini sifatnya relatif. Sehingga jenis produk yang dimiliki kualitas tertinggi tentu belum termaksud suatu produk yang bernilai. Sebab produk yang paling bernilai adalah produk yang paling tepat dibeli. Teknik perbaikan operasi. Teknik perbaikan Business Process Management, Business Process Management atau BPM, merupakan salah satu bagian manajemen operasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, serta efektivitas proses bisnis dalam perusahaan. Berbagai jenis bisnis tentunya memerlukan proses bisnis yang berbeda pula, sehingga bisnis proses manajemen ini yang nantinya akan dikelola atau dimanage dengan baik oleh perusahaan dan akan memberikan peluang bisnis yang baik pula. 1. Petakan. Perusahaan memerlukan pemetaan proses yang akan dilakukan pada saat ini, tujuan sebagai bahan evaluasi dan dasar dalam melakukan perbaikan proses. Cara yang paling sering dilakukan oleh perusahaan dalam proses pemetaan yaitu menggunakan IDEF 0 atau Integration Definition Language 0 yang bermanfaat untuk melihat aliran kerja yang biasanya lintas fungsinya disebut dengan proses horizontal. 2. Analisis. Setelah peta proses dianalisis untuk menentukan proses yang akan diperbaiki. Ada 3 cara untuk memperbaikinya. Yang pertama, memiliki proses yang bermasalah. Kedua, proses utama yang berhubungan langsung dengan konsumen eksternal. Ketiga, yang paling layak untuk diperbaiki. Hal ini akan membangkitkan semangat untuk memperbaiki proses-proses yang lebih sulit kembali. 3. Desain. Tahap selanjutnya adalah merancang proses perbaikan. Pada tahap ini dirancang suatu proses baru dengan memperhatikan parameter-parameter proses yang ditetapkan. Parameter tersebut dapat berasal dari persyaratan pelanggan. 4. Implementasi. Tahap ini adalah tahap penerapan dari apa yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Pelatihan karyawan, perubahan tata letak kerja, penggunaan IT merupakan beberapa hal yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan proses yang baru dirancang ini. Dalam sistem bisnis proses manajemen, sangat memungkinkan untuk suatu perusahaan mempertahankan kualitas serta kinerja dari proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Melalui pemantauan dan pengendalian proses, maka dapat ditentukan apakah perusahaan perlu melakukan inovasi atau peningkatan terhadap proses yang telah berjalan di dalam sebuah perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.